Kita lanjutkan, ternyata masih ada satu soal lagi yang melibatkan bongkahan gunung es. Nah, berdasarkan stimulus 2, diberi tanda centang pada kotak dengan pernyataan-pernyataan berikut yang sesuai dengan jawaban yang lebih dari satu. Jika volume bongkahan SA dan B tercelup di lautan yang sama, gaya apung bongkahan SA lebih besar daripada B. Nah, gaya apung A di sini ya. Jika volume A dan B sama, di sini A dan di sini B sama volumenya. A tadi berapa persen A? A itu yang muncul 20% kalau nggak salah. Mana tadi? Yang A ya. Yang mengapung di permukaan masing-masing adalah 20% dan 10%. A ini mengapung 20%. Ya. Sedangkan B mengapung 10%. Ya, volumenya sama. Artinya B RU-nya lebih besar daripada A, cenderung lebih tenggelam daripada A. Di sini 20%, di sini cuma 10%. Ya. Nah, ya dengan volume yang sama B lebih berat. Jika volume bongkahan A dan B yang tercelup di lautan sama, jika volume, bukan itu kalimatnya ya, jika volume bongkahan A dan B yang tercelup di lautan sama, gaya apung bongkahan A lebih besar dari B. Ya, kasusnya tidak seperti ini, maaf, keliru. A dan B yang terapung sama. Jika volume bongkahan A dan B yang tercelup di lautan yang sama, tetap pakai gambar ini nggak apa-apa lah. Di sini misalnya V1, di sini adalah V2, ya. Ternyata V1 sama dengan V2. Nah, gini aja ya. V1 sama dengan V2. Jika volume bongkahan SA dan B yang tercelup di lautan sama, ya, gaya apung bongkahan SA lebih besar daripada B. Kalau volume yang masuk itu sama, ya, maka gaya apungnya juga sama. Ya, jadi ini salah. Ya, jika yang tercelup sama, gaya apungnya sama. Jika yang tercelup sama, gaya apung sama, ya, gaya apung sama. Jadi di sini B-nya lebih kecil harusnya gambarnya ya. Jadi volume yang di sini kita potong. Nah, gambarnya seperti ini. Gaya apungnya sama. Jadi dengan volume B yang lebih kecil memiliki gaya apung yang sama dengan A. Oke. Karena yang tercelup sama kan gitu ya. Ini salah ya, nggak usah kita kasih centang. Jika bongkahan S dan SB terus bergerak masuk ke fluida yang memiliki massa jenis 800, bongkahan SB akan tenggelam. Rho B tadi berapa? Rho B tadi 912. Ya, ini adalah rho yang di B. Nah, ya, rho B lebih besar daripada rho A. Rho B ya, ini lebih besar dari rho air sekitar ya. Ya, air sekitarnya cuma 800, jelas tenggelam. Ya. Bongkahan SA akan melayang ketika bergerak ke fluida dengan 800, enggak. A tadi, A belum dihitung. Rho-nya A belum dihitung. Ya, kita hitung dulu. Ya, rho A dengan cara yang sama ya. Rho A tadi kan yang keliru tadi ya, keliru hitung tadi rho A. 819 ini tadi ya. 1024 kali 0,8 tadi ya. 1024 kali 0,8, untungnya belum kita belum kita hapus kesalahan yang awal tadi. 819,2. 819,2. Kalau 800 tenggelam, bukan A akan melayang tidak ya, tenggelam di sini ya. Jadi
Rho yang A tetap lebih besar dari rho air sekitar. Semakin besar massa jenis suatu fluida, semakin besar massa jenis suatu benda, semakin besar gaya apung yang dihasilkan benda tersebut. Ya, kalau massa jenisnya semakin besar, yang tercelup semakin banyak, ya, karena yang tercelup semakin banyak. Ya. Yang tercelup semakin banyak. Begitu sudah tercelup, sudah nggak berlaku lagi kalimat ini ya. Ini kasus sebagian tercelup, sebagian menyembul apa artinya ya. Untuk kasus tercelup separuh, ya gitu aja ya. Untuk kasus keterangannya di sini ya. Untuk kasus ya tercelup separuh. Oke. Fenomena bongkahan es yang mengapung, melayang dan tenggelam pada suatu fluida merupakan penerapan hukum Pascal. Ya, hukum Pascal. Sebenarnya hukum Archimedes ya. Hukum Pascal itu pada dongkrak sebenarnya ya. Dihubung-hubungkan ya sama saja sih sebenarnya ya. Ujung-ujungnya kan kita memulai dari F. Ya mungkin masuk lah. Mungkin masuk itu. Oke. Itu aja. Cuman ini yang centangan yang terakhir itu kayak agak ragu-ragu dikit gitu loh rasanya.